Lo mau gak aku kasih penangkalnya? Kata jin begitu. Oh boleh kalau mau dikasih. Apa yang saya mesti baca? Baca Bismikallahumma. Tuh begitu. Nabi tambahin ahya wa amut. Baik, gak lama pergi. Bener aja datang dia. Dipapagin tuh sama raja jin tuh. Begitu jarak dari sini ke tiang, itu raja jin maju dia. Begitu dia mau maju, mau tongkatnya, dia baca tuh sama Umayyah bin Salid. Bismikallahumma, gedor. Nih, raja jin gedor. Tapi dia masih berusaha maju. Begitu langkah kedua dibaca lagi Bismikallahumma, makin kencang. Langkah lagi, mau tinggal dikit lagi, mau dipopor nih pakai tongkat nih. Ya mau dipukul sama itu jin tuh pakai tongkatnya dia. Dibaca lagi ketiga kali Bismikallahumma, meledak tuh jin. Mungkin itu baca-bacaan dari Nabi itu tuh khasiatnya besar. Nabi yang lebih tahu. Dengan Allah Ta'ala beritahu, beri mukjizat kepada Nabi. Nabi bisa lihat alamul ghaib. Yasma'u sariral galami. Nabi dengar suara goresannya tuh, lauhil mahfuz tuh penanya tuh. Wa basaruhu ila tibagi sagib. Nabi bisa memandang kepada aras, 7 lapis langit tembus Nabi pandangannya. Jadi Nabi memang luar biasa. Ngasih kita bacaan sedikit tapi bobotnya besar. Saya nggak pernah tinggal tuh Pak. Saya dantain kalau baca, saya dantain nggak Bismillahirrahmanirrahim, 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 enggak. Saya bacanya biar dan Bismikallahumma ahya wa amut, Bismikallahumma. Saya mau tidur saya baca tuh biar danta. Enggak asal Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Saya dantain tuh omongan. Saya dantain tuh bacaan. Jadi jin pada maur, ada jauh dari kita. Payah banget sih. Mulai sekarang baca biar danta. Saya baca bib katanya tetap aja mimpi doyok-doyok kuntilanak. Baca lo begitu sih. Ya, jadi mudah-mudahan ya datang ngaji. Nyesel kagak datang ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayadihil mutakasirah, wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi anjumiz zahirah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala sahibit taj wal mi'raj wal burak wal alam wa dafi'il bala wal waba wal marad wal alam. Jismuhu mutahharun muazzamun munawwarun manismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal galam. Syamsid duha badrid duja nuril huda misbahiz zulam. Abil Qasim Muhammad ibn Abdullah sayyidil arabi wal ajam nabiyil haramain mahbubin inda rabbil masyriqain wal maghribain. Faya ayyuhal mustaguna li ru'yi jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi. Wa qala ta'ala fi muhkami tanzilih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih biwalidihi wa waladi wan nasi ajma'in. Sadaqallah
azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan haji, para tokoh, para sepuh, wabil khusus para pemuda, remaja, putra dan putri, mudah-mudahan ini malam Allah Ta'ala limpahkan rezeki yang banyak, Allah Ta'ala limpahkan taufik hidayah kepada kita sekalian, wabil khusus kepada para asatiz, para guru-guru yang hadir di tempat ini. Kita doakan semuanya, di antaranya Khinal Kiram Al-Habib Mahdar bin Abdullah As-Saggab, Al-Habib Muhammad Nagib, Khinal Kiram Al-Ustadz Haji Tahari, Al-Ustadz Haji Ahmad Rifai, Al-Ustadz Haji Abdul Muttalib, Al-Ustadz Haji Imam Mahdi, Al-Ustadz Yasin, Al-Ustadz Haji Muhammad Ihsan Has, Al-Ustadz Maulana Sahibul Hajat, Sahibul Haflah, Al-Ustadz Muhammad Rusli beserta keluarganya, keluarga besar semuanya deh ya, dan orang tua kita ayah Bapak Mat Izi, namanya dikit tapi lupa jarang ketemu ya, dan orang-orang tua lainnya yang hadir ya semuanya. Oh, ada Habib Ahmad Al-Musawwa, kita doain juga panjang umur, sehat afiat, biar banyak rezekinya juga semuanya, dan guru-guru kita juga biar banyak rezekinya, panjang umur, biar Allah Ta'ala berkahkan ilmunya semuanya. Begitu juga Al-Ustadz Darul Qutni yang di pojok, untung kelihatan, kita doain banyak rezekinya, panjang umur, sehat afiat. Para hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah, pertama-tama kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib kita mensyukuri nikmat-nikmat yang begitu banyak Allah Ta'ala berikan kepada kita. Walaupun kadang-kadang kita suka songong kepada Allah, kadang-kadang kita enggak ngeh kepada Allah dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sekarang kita harus banyak ngeh, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pemberiannya yang tidak terhingga banyaknya ini nikmat. Salawat beserta salam kita limpahkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf tentang fadilah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang saya rasakan di dunia ini karamah syafaat daripada membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyata. Yang saya rasakan nyata-nyata syafaatnya sekarang ini dua: rajin-rajin membaca Quran, wiridan kita Al-Quran. Ini hampir rata-rata kan gini nih, kita ini kan mengharap rezeki yang banyak, terutama kan ya fulus dah ya. Orang kita nih kebanyakan kalau dikata biar banyak rezekinya tuh ya, kononitasnya itu duit, padahal badan kita sehat, nikmat luar biasa. Coba lihat dikaruniasi nuh, ya Allah ya, pada ngampleh semua ya, awaknya pada diselangin, nggak bisa kemana-mana. Kita alhamdulillah ya, enggak luar biasa, gegarasan banyak ya, bisa makan ini makan itu, wah nikmat luar biasa. Tapi kalau memang ente pengen minta lebih dari Allah Ta'ala berupa rezeki duit ya, ente harus riyadhah ya, harus riyadhah. Selain riyadhah ada ikhtiar sedikit,
alaikal harakah wa 'alallahil barakah. Dulu ada orang munajat mulu, ya Allah turunin duit dari langit ya Rob. Doanya begitu mulu, minta turunin duit dari langit. Oh, nah kalau misal Allah Ta'ala turunin sekarang pada jebol ini plafon, recian semua lah, tekor ya. Akhirnya dia habis najat minta duit sama Allah Ta'ala, ya Rob ya Rob ya Rob, fulus minta duit. Akhirnya kecapean berdoa, dia mimpi. Dalam mimpinya Allah Ta'ala jatuhin emas dari langit. Itu emas jatuh sampai ke Batu Bangkong, jatuh tuh emas. Begitu dia mau ambil itu emas, loncat. Dia mau ambil lagi, loncat lagi tuh emas. Udah kayak kodok, dia tegrep, loncat. Dia tegrep, masuk ke dalam. Dia tegrep lagi, masuk lagi ke dalam, tar loncat. Akhirnya dia kecapean, dalam mimpi dibangun. Dia tanya orang alim, dia bilang, ya Syekh, saya memang minta emas, minta duit dinar oleh Allah Ta'ala dari langit, tapi setelah itu saya bermimpi sampai capek, saya nguber-nguber tuh duit dalam mimpi emas. Apa itu hikmahnya? Apa maksud dari mimpi saya? Kata orang alim, Allah Ta'ala nggak jatuhin duit, nggak jatuhin emas dari langit. Maksud dari itu mimpi, lu tanam, lu paculin tuh tanah, lu jeblokin singkong tuh sehektar, jeblokin aja sehektar. Ini enggak 8-9 bulan, wah nggak kuat ngangkat, lo nyambat sama bini nggak kuat angkat itu maksudnya. Jadi intinya ada harokah juga. Jangan jikir ya Allah, jikir aja, ujung-ujungnya kering di situ. Jadi harus selain kita nih berzikrul, bersolawat kepada Nabi Muhammad, ada ikhtiar juga, gerakan. Minimal ikhtiar kita keluar dari pagar rumah kita. Kalau wali-wali Allah tuh ikhtiarnya tuh 3 langkah 7 langkah udah dibalik lagi. Yang penting ikhtiar keluar, jangan jikir terus. Makanya kita selain membaca solawat kepada Nabi, kita membaca Al-Quran, ya asal keluar ikhtiar dah. Alaikal harakah wa 'alallahil barakah. Nanti daripada itu zikir-zikiran yang kita kerjakan, Allah Ta'ala kasih kita ini orang mukmin rezekinya 2. Pertama rezeki hissi, yang kedua rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki hissi ini ya kayak encek juga, encek dagang, kita dagang, ya enggak? Encek kalau dagang cepet sama kaya, kalau kita dagang habis. Lagi dagang kelontong, untungnya sedikit, ya enggak? Anak ngambil, cucu permen ngambil, buras sama dia aja pada. Yang penting tuh kita ini usaha deh. Kayak saya usaha, ya, saya usaha juga, ya usaha sekedar aja dah. Tapi Allah Ta'ala kasih dari baca solawat, dari baca itu Quran, terutama saya rajinin baca waqiah masalah rezeki. Allah Ta'ala bener mengasih sama saya malah lebih banyak daripada min haitsu la yahtasib. Rezekinya bukan dari banyak yang bikin kita kaya ini, dari dagang malah bukan, dari yang lain datangnya. Allah Ta'ala kasih macem-macem. Dari kita rajin sholawat sama Nabi, dari rajin kita selalu membaca waqiah terutama,
Allah Ta'ala datengin tuh rezeki yang di luar akal kita dah. Walhasil keberkahannya yang nyata-nyata daripada baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi selain kita membaca sholawat, kita membaca Quran, adab harus dipakai. Adabnya bagaimana? Kalau minum tangan kanan, kalau makan tangan kanan. Ini masih juga ada nih yang makannya tangan kebot, tangan kiri, minum masih ada pakai tangan kiri. Harus robah itu. Jadi kalau kita banyak wirid, adabnya kita nggak pakai, itu nggak imbang tuh. Kadang-kadang kalau kita lihat nih, kadang-kadang ngerokok tangan kanan, minumnya tangan, ngopinya tangan kiri, kayak nggak berasa berdosa di mah. Itu yang kagak ngaji tuh. Oh, orang sebelah sono no. Yang orang sini enggak, cuman ke bawah doang. Masuk kamar mandi kaki kiri. Mungkinnya banyak banget orang nih yang jatuh di kamar mandi tuh banyak dengan alasan tuh licin. Nabi udah ajarin segala tempat ada bacaannya, karena barang yang nggak kelihatan sama yang kelihatan banyakan yang nggak kelihatan. Nabi ngomong sama Siti Aisyah, ya Aisyah, hadzal alam inda alamil ghaib kal gitrah fil bahr. Ini alam dunia dibandingkan dengan alam yang nggak kelihatan bagaikan setetes air di tengah samudra. Mungkinnya Nabi ajarin kita makan ada bacaannya, udah makan ada bacaannya, mau kamar mandi ada bacaannya, mau cebok ada bacaannya, keluar kamar mandi ada bacaannya, masuk masjid kaki kanan ada bacaannya, keluar segala sesuatu bacaannya, mau pakai baju ada bacaannya, mau tidur ada bacaannya. Itu mau tidur kan bacanya, tapi kalau mau tidur doanya Bismikallahumma ahya wa amut. Kalau TPQ bang diulang-ulang tuh. Bismikallahumma wa bismika ahya wa amut. Tapi di dalam kitab namanya Bidayatul Hidayah, Syekh Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dijelaskan tuh. Itu memang ada cerita yang ajibah, yang nadir, yang langka. Sekarang saya mau tanya nih, minta nih. Kita sering dengar kisahnya Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, musuh-musuhnya Nabi kita sering dengar. Abu Sofyan kan musuh paling keras sama Nabi. Ya, Abu Sofyan ya. Terus fatahnya Mekah tuh, Futuh Mekah. Masuk baru Islam tuh Abu Sofyan tuh. Abu Sofyan kita dengar gak namanya tuh? Abu Sofyan bin siapa tuh? Abu Sofyan bin siapa? Jarang baca sejarah. Abu Sofyan bin Harb. Jadi Abu Sofyan ini babanya namanya Harb. Lantaran nggak mau baca Bismikallahumma, ditendang setan, mati dia. Ditendang jin. Udah jam 10 sebenarnya nih. Hah? Man udah lapar. Jadi ceritanya begini deh, ini terakhir nih ya. Saya juga ada undangan lagi Jati Keramat. Ntar aja biarin deh bagian doa. Tadi saya udah mau doa, kata Ustaz Rusli, ngomong deh dikit deh, jangan sampai sepi banget.
Jadi bismikallahumma itu kan bacaan dikit banget itu. Dikit itu bacaan, tapi pengaruhnya besar. Luar biasa emang Nabi Muhammad is the best, udah nggak ada duanya udah. Ngasih kita dalam segala sesuatu ada baca-bacaannya, karena ini iblis jin lebih banyak daripada manusia. Ya. Yang bawa sial dia itu pada tuh sama kita tuh. Ketika Harb bin Umayyah beserta kawannya pembesar kafir namanya Umayyah bin Salid. Harb bin Umayyah bin Salid berangkat, dia ceritanya ke negeri Syam dagang. Pada satu tempat dia kesorean, maghrib berhenti bikin kemah. Ketika mau bikin kemah ada ular, dimatiin tuh ular. Mungkinnya nanti kalau ketemu ular, apalagi ular hitam, adanya di tempat yang gak semestinya. Tanya dulu kata Nabi, kalau jin hilang deh, gua mau matiin nih. Tuh gitu. Ini main matiin aja sama dia. Begitu mati dia bikin tenda. Udah selesai bikin tenda, semua binatangnya dicancang. Orang dulu tuh kalau mau pergi, apalagi jauh begitu, itu perabotan dibawa semua. Dangdang, panci, centong. Orang dulu membawa kompor, kagak, nggak ada kompor. Bikin tungku dia. Kambing dibawa, ntar buat dipotong di jalan. Semuanya perabotan dibawa, bini dibawa. Bini dibawa. Loh, begitu kelar dicancangin, nggak lama itu didatengin ame raja jin. Digedor tuh bumi pakai tongkatnya. Dia mah nggak tahu apa-apa, sinyalnya ini yang berasa binatang itu, ternak yang dibawa tuh semua, onta, kuda, kambing, semuanya pada buyar semuanya tuh. Ketakutan. Ya, ada yang motong gajah. Ustaz Yasin motong gajah tuh kalau korban. Buyar semuanya, kaget bingung ada apa nih, dia pada kabur. Pungutin lagi. Begitu lagi. Akhirnya ada aki-aki nih. Bongkok tua banget tuh dibilang. Fulan, tahu gak nih apa yang terjadi? Nggak tahu. Lo kan matiin ular. Iya, nih raja ular ngambek dia. Lo mau dibunuh sama dia. Dikit lagi ntar dia datang tuh, mungkinnya dia punya digedor itu tongkatnya, binatang lo yang pada kena sinyalnya tuh. Dia instingnya kuat. Ntar dikit lagi dia datang. Setelah dikabarin, lo mau gak gue kasih penangkalnya? Kata jin begitu. Oh boleh kalau mau dikasih. Apa yang saya mesti baca? Baca bismikallahumma. Tuh begitu. Nabi tambahin ahya wa amut. Baik, nggak lama pergi. Bener aja datang dia. Dipapagin tuh sama raja jin tuh. Begitu jarak dari sini ke tiang, itu raja jin maju dia. Begitu dia mau maju, mau tongkatnya, dia baca tuh sama Umayyah bin Salid. Bismikallahumma, gedor. Nih, raja jin gedor. Tapi dia masih berusaha maju. Begitu langkah kedua dibaca lagi bismikallahumma, makin kencang. Langkah lagi, mau tinggal dikit lagi, mau dipopor nih pakai tongkat nih. Ya mau dipukul sama itu jin tuh pakai tongkatnya dia. Dibaca lagi ketiga kali. Bismikallahumma, meledak tuh jin. Tinggalin tendangan yang begitu kencang, kena babanya Abu Sofyan namanya Harb bin Umayyah, mati sekali tendang sama jin. Mungkin hati-hati ente, jin bisa bunuh orang dan orang juga bisa bunuh jin kalau yang berilmu. Ya gak, kalau model orang sejahtera mah ya surupan mulu. Sekali-kali kayak tampol jin, ini kagak ditampolin jin mulu. Ya. Mati si Harb bin Umayyah, mati dia.
ditendang jin tuh. Mungkin itu baca-bacaan dari Nabi itu tuh khasiatnya besar. Nabi yang lebih tahu, dengan Allah Ta'ala beritahu, beri mukjizat kepada Nabi. Nabi bisa lihat alamul ghaib. Yasma'u sariral galami, Nabi dengar suara goresannya tuh lauhil mahfuz tuh penaknya tuh. Wa basaruhu ila tibagi sagib, Nabi bisa memandang kepada aras 7 lapis langit tembus Nabi pandangannya. Jadi Nabi memang luar biasa. Ngasih kita bacaan sedikit tapi bobotnya besar. Saya nggak pernah tinggal tuh Pak. Saya dantain kalau baca, saya dantain nggak? Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Saya bacanya biar dan Bismikallahumma ahya wa amut. Bismikallahumma. Saya mau tidur saya baca tuh biar danta. Enggak asal Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Saya dantain tuh omongan. Saya dantain tuh bacaan. Jadi jin pada maur ada jauh dari kita. Ya, payah banget sih. Mulai sekarang baca biar danta. Saya baca bib katanya tetap aja mimpi doyok-doyok kuntilanak. Baca lo begitu sih. Ya, jadi mudah-mudahan ya datang ngaji, nyesel kagak datang ngaji, ya datang sini hadir ngaji sebentar. Asyaddun nas hasratan yaumal qiyamah amkanahu li ta'libil ilm wa lam yatlubhu. Paling ngajoknya manusia, sengajok-ngajoknya manusia ada waktu buat ngaji nggak mau ngaji. Nggak usah di hari kiamat, dikubur aja udah ngajok dia. Al-gobru bahrun nadamat, kayak jamak muannas salim tuh Nabi tuh. Kubur ini lautannya penyesalan, nyesel ini nyesel ini nyesel. Kita kan ngaji ini nih buat mencari kekurangan diri kita di dalam agama kepada Allah Ta'ala. Karena yang kita bawa banda, yang kita nyari duit sampai keringetan di pantat, kita tinggal tar. Bini cakep kita kasih bedak mahal-mahal, begitu kita mati ikut kayak kagak. Kelamaan dikit panggil hamil buruan dah, aki-aki bawa nih. Yo, ya Allah, anak yang kita sayang-sayang, begitu kita dikuburin ditutupin papan, diinjek-injek, nggak pakai ditutupin papan juga nggak bakal kita buka. Injek-injeknya kenceng, nggak ada belah warisan. Amal yang kita bawa dah. Sebab kata Nabi nggak ada amal yang paling istimewa kecuali nuntut ilmu agama, nggak ada udah. Sampai-sampai kita niat mau keluar rumah mau ngaji aja, kata Nabi manintagala liyata'allamal ilma ghufira qabla ayyahtua. Siapa orang niatnya ini meninggalkan rumahnya masyian aw rakiban, apakah dia naik kendaraan, apakah dia jalan kaki, niatnya mau ngaji, ghufira qabla ayyahtua, belum keluar dari pagar rumahnya Allah Ta'ala udah ampunin. Man mata li talibil ilm wa huwa syahid, siapa orang mati dalam menuntut ilmu matinya syahid tuh indallah. Di pengajian gak berapa ya, akhir Januari atau pertengahan Januari kita udah nutup, udah paling 2-3 kali lagi ngaji dah. Ya mudah-mudahan biar pada sehat semuanya, biar pada panjang umur semuanya, kita semua anak istri cucu mantu biar pada sehat banyak rezekinya. Kita doain semuanya para guru biar pada panjang umur nih. Doain nih kita nih biar panjang umur sebenar-benarnya nih. Kita nggak tahu umur. Kemarin saya acara di CKP Jati Keramat itu, MC-nya pakai meninggal jam 11, acara kelarnya jam 10. Gua udah doain padahal tuh masih lewat juga tuh Ustadz. Mudah-mudahan ya Allah Ta'ala qabul niat-niat baik kita semuanya. Al-Fatihah biniyatil qabul wa ila hadratir Rasul. Fatihah. Auzubillah. Alhamdulillah. Wallahdallin amin. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.